Wow, selamat datang di minggu kedua di bulan Januari. Senang sekali karena hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama. Saya bersyukur punya kesempatan untuk berbagi hari ini dengan semua jemaat. I'm so excited. Terima kasih buat Pastor Yoksin yang memberikan kesempatan mendorong saya untuk bisa berdiri di sini dan berbagi. Hari ini kita akan belajar tentang satu bagian firman Tuhan. Tapi saya mau kita, siapa yang suka nonton film di sini? Boleh? Suka. Ibu, Jos, Joy, Pastor Yandi, semua suka nonton ya. Marvel atau DC Comics? Marvel. Oke. Oke. Boleh mulai slide-nya? Oke, kita mulai ya. Ini ada yang tahu nggak ini tokoh siapa? Nggak ada yang tahu. Film ini dirilis 2014, Maleficent. Oke. Ini diperankan oleh Angelina Jolie, artis yang sangat top sekali pemeranannya. Ini dirilis pertama 2014, kemudian dia dibuat sequel keduanya 2019. Nah, cerita dari kalau saudara lihat gambar ini, jadi Maleficent ini memakai baju, memakai atribut dan di make up dengan sangat menyeramkan. Dan ada, kalau saudara lihat anak ini ada 5 anak yang di casting baru bisa dekat sama dia. Jadi anak pertama lihat dia pakai seragam ini, baju ini takut. Anak kedua lihat dia pakai ini takut. Anak ketiga pakai ini takut. Anak keempat takut, anak kelima takut. Akhirnya produsernya bilang gak ada yang mau dekat sama lu. Gimana ceritanya? Ini kita mau bikin film. Akhirnya anaknya perempuan namanya Viviana Jolie Pitt, anaknya dengan Brad Pitt, yang harus memerankan bagian putri Aurora kecil. Supaya bisa dekat sama maminya. Jadi dia lihat, oh ini mami, biar pakai baju itu, dia tetap mami saya. Nah, ini cerita di balik layar dari pembuatan Maleficent tahun 2014. Jadi, mengapa saya mau cerita ini? Karena kalau saudara-saudara suka nonton Marvels sama DC Comics, bagian yang paling kita tunggu adalah bagian terakhir yang cerita tentang behind the scene. Betul kan? Kita pengen lihat, ini gimana sih waktu pemeranan ini, behind the scene-nya seperti apa. Sama apa yang what next yang mau terjadi. Itu yang selalu kita tunggu. Saya kalau nonton film, saya akan tunggu itu. Ini apa sih waktu pemeranan ini, gimana ceritanya pembuatannya. Terus nanti kira-kira ada apa lagi yang ada di depan sana. Itu yang terjadi kalau saya nonton film ya. Nah, di bagian ini saya mau bilang ke saudara-saudara semua bahwa setiap cerita, setiap film yang indah itu ada namanya cerita di balik layar. Bahasa Inggrisnya story behind the scene. Jadi story behind the scene ini kadang-kadang lucu, kadang-kadang gemes, kadang-kadang pokoknya mencampur aduk cerita di balik layar ini. Untuk meng-create sebuah film yang indah, banyak cerita di balik layar yang terjadi. Itu yang saya mau bilang ke sini. Nah, hidup kita sampai hari ini, saya, Cik Mary, Cik Nori bisa pertama kali pelayanan hari ini. Ada banyak cerita di balik layar yang terjadi dalam kehidupan kita. A lot of story behind the scene yang terjadi yang kadang-kadang orang gak tahu. Cuman kita dan Tuhan yang tahu cerita itu. Tapi percayalah bahwa Tuhan memakai story behind the scene ini untuk membuat kita berada di titik hari ini. Katakan amin. Semua cerita di balik layar yang kita pernah alami, ya akan membawa kita sampai di dalam perjalanan hari ini. Oke, kita akan belajar hari ini tentang I dedicate di bulan Januari. Tapi yang menarik buat saya mau sharing hari ini tentang behind the scene, tentang I dedicate. Sebelum kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, mari kita melihat tentang apa sebenarnya di balik layar. Mari kita baca dulu Alkitab. Di sini kita akan lihat sama-sama di dalam 1 Samuel 1 ayat yang ke-11 ada di sini. Boleh kita baca sama-sama? 1 Samuel 1 ayat 11, 3, 2, 1. Kemudian
Bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ini adalah statement I dedicate dari Hana. Karena bulan ini kita akan belajar tentang Samuel. Hana memberikan statement, I dedicate, Tuhan, kalau Tuhan mengabulkan doa saya, memberikan saya anak laki-laki, saya akan memberikannya kepada Tuhan dan seumur hidupnya dia akan tinggal di dalam rumah Tuhan. Behind the scene of I dedicate, bagaimana kita akan melihat perjalanan dari seorang Hana, apa yang dialami, sampai di titik dia bisa mempersembahkan itu kepada Tuhan. Dan dengan iman dia melihat apa hasil dari persembahan itu. Jadi hari ini, boleh next slide. Kita akan melihat poin ini saudara-saudara. I dedicate itu ada di tengah. Ada behind the scene di belakangnya. Ada God's purpose di depannya. Nah, saya mau hari ini kita belajar sama-sama melihat kita ada di posisi mana. Kita masih berjalan di balik cerita dalam proses, atau kita sudah ada di titik I dedicate, mempersembahkan kepada Tuhan, atau kita sudah ada di titik melihat apa yang sedang Tuhan mau dalam hidup kita. Di sini ada problem, ada masalah, ada tindakan, ada keputusan, dan ada iman. Jadi saudara-saudara tahu ya cerita Hana, bagaimana Hana berdoa, bergumul, dia mengalami bully dari Penina, dan akhirnya dia mengambil keputusan untuk berdoa dan mempersembahkan anaknya kepada Tuhan, Samuel. Nah, sebelum saya lanjut, saya punya cerita yang relate dengan cerita ini. Jadi kesaksian ini sebenarnya kesaksian yang saya alami 44 tahun yang lalu. Boleh saya undang mama saya untuk, Ma? Oke. Saya tahu cerita ini waktu saya mulai pertama kali melayani Tuhan. Dan mama saya ceritain kepada saya. Oke. Mari kita dengarkan cerita ini dari yang punya cerita dan yang menaikkan doanya kepada Tuhan. Jadi gimana Ma ceritanya waktu kita baru lahir umur 3 tahun, umur 3 hari udah dapat asma, gimana Ma? Memang Yuni lahir dalam keadaan normal, tapi dia punya penyakit bawaan. Nah, penyakit bawaannya adalah asma. Nah, Yuni dari 3 hari baru lahir sudah kena asma, sampai dia kalau kejang biru-biru, dan itu sering terjadi sejak dia lahir sampai dia umur 3 tahun. Itu tidak pernah absen. Jadi kadang saya harus balik ke rumah sakit, 1 minggu masuk rumah sakit, 1 minggu free, 1 minggu masuk lagi. Begitu terus. Terus pada satu malam, saya berdoa, dan waktu itu suami saya di Surabaya mengikuti acara himpunan pengusaha Indonesia, seluruh Indonesia. Dan waktu itu saya cuma sendiri dengan pembantu saya. Yuni anfal dan saya bingung. Tapi akhirnya saya pikir bawa ke rumah sakit, saya panggil pembantu saya, kita ke rumah sakit. Dan di situ saya berdoa, Tuhan, saya mau bawa anak ini ke rumah sakit karena memang keadaan Yuni so biru, so kejang. Dan DP kepala sudah putar ke belakang, so minta so model bagaimana. Akhirnya kami sampai di rumah sakit langsung ditangani dokter, dan saya bilang ke pembantu saya mau pulang, mau ambil barang-barang saya untuk Yuni. Dan di jalan, waktu saya bawa mobil pulang ke rumah, saya berhenti di tengah jalan, saya berdoa, Tuhan, sepertinya saya tidak mampu lagi, karena kau melihat setiap hari anak saya kejang, sakit, mesti masuk rumah sakit. Dan saya bilang, Tuhan,
kalau memang anak ini bisa hidup panjang, umur panjang, saya serahkan dia kepada Tuhan. Tuhan mau bikin apa kita mau tahu. Yang penting dia boleh hidup dan Tuhan yang atur dia kehidupan. Itulah janji saya di saat saya hampir putus asa. Tapi saya tahu ada Tuhan yang selalu memberikan saya kekuatan. Di saya sendiri, di saya menghadapi Yuni anfal. Karena Yuni kalau anfal, tarik DP tangan gantung di muka pintu untuk mencari nafas. Karena kalau dia anfal biru terus kejang. Dan kalau dia kejang-kejang tidak ada model. Tuh kepala sudah putar di belakang. Kaki bengkok bagaimana. Itu yang buat saya takut. Dan pada malam itu saya mau berjanji kepada Tuhan. Tuhan, kalaupun Tuhan izinkan Yuni berumur panjang, saya serahkan Yuni ke dalam tangan-Mu dan Tuhan yang atur Yuni ke kehidupan selanjutnya. Itulah kesaksian saya. Thank you, Mom. Thank you. Wow. Saya melihat cerita ini tentang Samuel dan saya mendengar cerita dari mama saya. Saya dengar cerita itu waktu saya mulai pelayanan di AFJF, Pastor tahun 99. Dan saya tahu bahwa kalaupun saya sampai ada hari ini bisa berdiri di sini untuk sharing firman Tuhan dengan kita semua. Saya tahu 44 tahun lalu karena nanti hari Jumat saya ulang tahun 44. Wow. Berarti doa ini 44 tahun yang lalu dinaikkan mama saya ke Tuhan. Dan waktu doa ini dinaikkan, Tuhan dengar. Hari ini saya tahu bahwa perjalanan saya gak mulus, I'm not a good person. Waktu saya sakit 2014, di depan mama, di depan kakak saya, Kak Chen, di depan Ko Ewin, Kak Sandra. Saya bilang I'm not a good person. Saya bukan orang yang baik, saya bukan orang yang hebat. Tidak seperti yang kalian lihat selama ini. Saya punya banyak hal yang salah dalam hidup saya. Tapi kalau Tuhan memakai semua itu untuk membawa saya masuk di dalam rencana Tuhan, I'm grateful for that. Saya bersyukur buat itu. Oke, kembali ke sini. Mari kita lihat. Kalau kita melihat tentang I dedicate, kita akan melihat tentang behind the scene. Saya mau bersama-sama hari ini kita merenungkan tentang Hana, apa yang terjadi dengan Hana sampai Hana mengambil keputusan untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Mari kita lihat ayatnya. Di dalam 1 Samuel 1 ayat 6 sampai 7 berkata seperti ini. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga dia menangis dan tidak mau makan. Yang terjadi selama bertahun-tahun, Hana mengalami bullying dari Penina. Jadi kita tahu ceritanya, Elkana punya 2 istri. Penina dan Hana. Istri yang pertama Penina ini punya anak. Istri yang kedua Hana ini gak punya anak. Setiap tahun kalau mereka datang ke rumah Tuhan di Silo mereka mempersembahkan korban. Pasti Elkana akan selalu berbagi dengan Penina dan anak-anaknya. Tapi Hana pun sama. Tapi Hana selalu mendapat bagian yang sedikit. Dan Hana selalu menangis karena dia tidak punya anak. Dan yang parahnya juga adalah Penina selalu membuli dia, mengejek dia, membuat dia selalu merasa tidak berdaya. Itu yang terjadi. Hana sebagai seorang perempuan merasa dia merasa tertekan, dia merasa tidak berdaya, tidak berharga. Itu yang dialami oleh Hana. Tapi ada hal yang menarik yang kalau kita baca di sini, Tuhan menutup kandungan dari Hana. Apakah Tuhan jahat? Itu yang jadi pertanyaan buat kita mungkin. Tuhan menutup kandungan Hana, Hana dibully sama Penina, Hana gak punya keturunan dan Hana tersiksa. Tuhan menutup kandungan dari Hana. 2 kali di dalam 1 Samuel ini dikatakan, Tuhan menutup kandungan dari Hana. What's happened? Tuhan jahat banget buat Hana. Tuhan gak lihat pergumulan Hana. Tuhan gak tahu apa yang Hana alami. Tuhan gak tahu kalau Tuhan menutup kandungan dari Hana itu Hana akan mengalami penderitaan. That's the same question buat kita hari-hari.
Waktu kita lagi menghadapi satu masalah, penderitaan, tantangan. Mungkinkah kita bertanya, Tuhan jahat gak sih? Kenapa Tuhan bawa saya di situasi ini? Kenapa Tuhan gak tahu kalau saya ketemu ini pasti saya akan begini. Tuhan gak tahu kalau Tuhan bikin saya begini, saya akan begini. Karena mostly semua kita di sini sudah kenal Tuhan, betul? Kita sudah kenal Tuhan, kita hidup dengan Tuhan. Kalau kita gak dalam Tuhan, that's okay. Tapi kita mungkin punya hak buat komplain ke Tuhan. Tuhan, kenapa saya ada di situasi ini? Kenapa saya seperti ini? Itu yang terjadi dengan Hana. Tuhan menutup kandungan dari Hana. Pertanyaannya, Tuhan jahat gak buat Hana? Tuhan jahat gak buat saya dan saudara kalau kita ada di dalam satu trouble, di dalam satu pergumulan. Tapi kalau kita melihat bagian yang kedua, jadi itu tadi ya, bagian pertama itu ada masalah. Di bagian yang pertama saya tulis di sini ada tindakan yang diambil oleh Hana. 1 Samuel 1 ayat 10 dan 12 berkata seperti ini. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ayat 12. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli, imam di Silo waktu itu, mengamati mulut perempuan itu. Saudara, ternyata kalau kita baca bagian ini, masalah yang dihadapi oleh Hana, problem yang berat yang dihadapi oleh Hana, harus memaksa Hana untuk berseru kepada Tuhan. The fact is, pergumulan yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi, akan selalu memaksa kita untuk datang kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan tahu cara yang paling indah untuk menarik anak-anaknya back to the track, berjalan bersama dengan Dia, itu. Jadi Tuhan gak jahat. Apa yang kita alami hari-hari ini? Apa behind the scene yang kita alami hari-hari ini? Saya cuma mau ingatin buat kita. Tuhan lagi memaksa kita untuk ngomong dengan Dia. Tuhan lagi memaksa kita untuk berdoa dan say something kepada Tuhan. Hana menaikkan doa. Kalau saudara baca di dalam 1 Samuel ini, Hana gak doa gini. Tuhan terima kasih karena saya gak punya anak. Tuhan saya berdoa supaya Tuhan memberkati. Hana gak doa gitu. Hana berdoa seperti orang mabuk. Sampai Imam Eli bilang, ini perempuan ini mabuk ya. Kok komat kami berlinangan air mata. Mungkin sambil tepuk-tepuk dada. Tolong Tuhan. Itu yang Hana lakukan. Doa dan permohonan yang dilakukan oleh Hana. Saya cuman mungkin kita bisa lihat di sini. Paulus menuliskan hal yang sama ya. Di dalam, boleh next slide. Paulus menuliskan di dalam Filipi 4 ayat 6, Alkitab bahasa Indonesia masa kini bilang gini. Janganlah khawatir mengenai apapun dalam segala hal, berdoalah dan ajukanlah permintaanmu kepada Allah. Apa yang kalian perlukan beritahukanlah itu selalu kepada Allah dengan mengucap terima kasih. Di dalam bagian ini, kalau di dalam Alkitab yang kita baca, Paulus bilang berdoa dan bermohon kepada Tuhan. Prayer and petition. Kalau kita bicara prayer, kita bicara doa. Kalau kita bicara petition, kita bicara tentang permohonan yang tidak pernah putus kepada Tuhan. Prayer, bahasa aslinya proseoke. Proseoke, itu prayer. Doa, permohonan, ucapan syukur, menghadap Tuhan dengan formal, menyampaikan sesuatu. Proseoke. Tapi petition itu menggunakan kata deesis, yang artinya permohonan dengan harapan, dengan hancur hati, dengan tangisan,
dengan semua luapan emosi yang ada di dalam hati kita. Saudara ingat, ada satu hakim yang jahat, yang setiap hari perempuan itu datang, hakim, kabulkanlah permohonanku. Hakim bilang, aduh kamu siapa, saya enggak. Besok lagi dia datang, hakim tolonglah. Enggak, 3 kali 4 kali sampai akhirnya hakim bilang, aduh kalau saya enggak mengabulkan permohonan untuk menolong perempuan ini, saya akan diganggu setiap hari. Tuhan mau waktu kita berada di behind the scene sebelum kita mendedikasikan sesuatu kepada Tuhan. Tuhan mau kita menaikkan doa dan permohonan kita. Apa pergumulan kita hari-hari? Naikkan doa kita. Masa depan kita. Anak-anak kita. Sakit penyakit kita. Prayer and petition. Doa yang berulang-ulang yang kita naikkan kepada Tuhan. Biarlah itu yang akan kita lakukan. Jadi saudara lihat masalah yang terjadi. The simple thing. Memaksa Hana untuk berdoa kepada Tuhan. Jadi ada problem dan ada aksi yang dilakukan oleh Hana. Mari kita lihat bagian selanjutnya. Bagian selanjutnya kita melihat hasil yang didapat dari doa itu. Ini hal yang indah. 1 Samuel 1 ayat 20 sampai 22 berkata seperti ini. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel. Sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nasarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka dia akan menghadap hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Bagian yang ketiga yang perlu kita lihat, bahwa ada hasil yang didapat dari itu. Kalau kita melihat perjalanan ke belakang, Hana melalui proses dibully, memaksa dia untuk berdoa. Akhirnya bagian ini berkata, Tuhan mengaruniakan anak buat Hana. Buat saya pribadi, ini mungkin akan jadi bagian yang sulit. Waktu kita dapat yang kita inginkan dari Tuhan, masihkah kita akan berkomitmen untuk memberikan itu kepada Tuhan? Ini yang jadi pertanyaan buat kita. Waktu kita minta sesuatu dan Tuhan berikan, masih maukah kita memberikan itu kepada Tuhan? Hana komit dengan itu. Hana bilang, Tuhan mengingat doaku. Maka aku akan membawa anak ini dan dia akan tinggal di rumah Tuhan seumur hidupnya. No complaining. Hana gak bilang, Tuhan cuman 1 loh. Boleh tambah lagi gak? Biar nanti anak yang kedua yang saya bawa ke rumah Tuhan. Enggak. Hana bilang, Tuhan. Hana bilang ke Elkana, setelah dia cerai susu, setelah dia gak nyusui, saya akan bawa dia ke rumah Tuhan. Dan dia akan diam di rumah Tuhan seumur hidupnya. Saudara, bagaimana dengan kita? Melewati proses yang panjang dalam hidup kita. Desember 2024, gereja kita bicara tentang fulfilled. Allah memenuhi semua hal yang baik dalam hidup kita. Semua janjinya digenapi dalam hidup kita. Semua yang pernah hilang dikembalikan kepada kita. Hari ini, ketika kita menerima semuanya, masih mau kita kasih ke Tuhan? Masih mau kita berikan kepada Tuhan? Itu akan jadi challenge buat kita hari-hari ini. Jadi I dedicate gak akan pernah terpisah dari yang namanya story behind the scene. Tapi yang terakhir yang perlu kita lihat di sini adalah God's purpose. Yang terakhir, 1 Samuel 3 ayat 19 sampai 20. Mungkin ini loncat pastor di tema selanjutnya, tapi saya cuman mau kita lihat summary ini secara
singkat. 1 Samuel 3 ayat 19-20 tulis gini. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Setelah melewati proses rasa malu, penderitaan yang dialami oleh Hana. Hana sampai di titik I dedicate yang Tuhan berikan. Tapi dia mau melihat ke depan dengan iman dia. 1 Samuel 3 berkata, Samuel semakin besar, Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman-Nya yang gugur. Artinya semua firman Tuhan digenapi dalam kehidupan mereka. Nah cuman itu. Dan seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba tahu bahwa Allah menetapkan Samuel sebagai nabi. Tujuan Tuhan digenapi dalam setiap pemberian kita kepada Tuhan. Makanya di awal doa kita tadi, saya bilang, apa yang perlu kita banggakan hari ini? Jabatan kita. Bukankah itu dari Tuhan? Pelayanan kita. Bukankah itu dari Tuhan? Uang kita. Bukankah itu dari Tuhan? Anak kita. Bukankah itu dari Tuhan? Nggak ada. Tapi Tuhan berikan itu buat kita. Mari kita kembalikan itu kepada Tuhan. Mari kita renungkan tentang I dedicate. Belajar dari Hana, Allah merencanakan hal yang besar melalui proses pemurnian hidup kita sampai kita memiliki sikap hati untuk mengembalikan itu kepada Tuhan dan melihat kemuliaan Tuhan digenapi lewat pemberian kita. Makanya saya tulis di sini quote dari saya hari ini. I dedicate adalah sebuah proses pemurnian hati untuk mempercayai Tuhan saat melewati proses sampai seluruh rencananya digenapi dalam hidup kita dan dia dipermuliakan. Kalau kita bicara I dedicate, kita gak cuma bicara apa yang bisa kita kasih hari ini. Kalau kita bicara I dedicate, kita akan bicara tentang apa yang akan kita berikan hari ini. Tapi kalau kita bicara I dedicate, kita harus bicara tentang proses pemurnian hati yang dilakukan oleh Tuhan lewat semua masalah yang kita hadapi. Sampai di satu titik kita menyerahkan itu kepada Tuhan. Dan percaya bahwa kita akan melihat semuanya digenapi dalam hidup kita. Dan titik yang terakhir adalah Tuhan dimuliakan lewat itu. Biarlah ini menjadi perenungan kita di minggu kedua di bulan Januari. Mari kita baca ayat yang terakhir. Mari kita berdiri bersama-sama. Ayat yang terakhir. Paulus menuliskan buat jemaat di Roma. Roma 5 ayat 3 sampai 5. Mari kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Penderitaan kita akan menimbulkan ketekunan. Ketekunan akan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Karena semua janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita. Saya undang semua tim musik. Mari kita tunduk kepala bersama-sama.